Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, insya Allah dalam pembahasan kali ini kita akan melakukan tanya jawab. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, silahkan bisa gabung dengan cara subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk umat ya pemirsa ya. Oke, lanjut saja untuk pertanyaan yang pertama. Bolehkah menyampaikan ilmu pada orang yang akan menggunakan ilmu tersebut untuk hal yang tidak baik? Nah, jawabannya itu tidak boleh menyampaikan ilmu pada seseorang yang diyakini akan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya untuk menghindari dari kewajiban zakat, untuk memperkaya riba, dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari kitab Bugyatul Murtasyidin Sahifah 5 ya. La yahillu li'alimin ayyudzakara mas'alatan liman ya'lamu annahu yaqa'u bima'rifatiha fi tasahulin fid dini wa wuku' fi mafsadatin. Nah, jadi tidak boleh kita menyampaikan ilmu kepada orang yang diyakini akan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi apabila kita ingin menyampaikan ilmu, kita harus lihat dulu apakah orang ini benar-benar orang yang baik ataupun tidak. Karena kalau tidak tahu, bisa jadi orang tersebut akan memanfaatkan ilmu tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, lanjut saja untuk pertanyaan yang kedua, yaitu setiap ibadah mempunyai syarat, rukun, dan lain yang notabene sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Lantas bagaimana dengan orang yang taat beribadah namun tidak pernah belajar pada hal-hal tersebut? Seperti apa jawabannya? Beribadah dengan tidak disertai dengan ilmunya hukumnya tidak sah, dan tidak mau mempelajari perkara yang tidak menjadi syarat dan rukunnya ibadah wajib, hukum haramnya bahkan tergolong dosa besar. Pemirsa, apabila kita tidak mempelajari sesuatu yang wajib, seperti kan kita tahu bahwa sholat itu ada syarat dan rukunnya. Apabila kita tidak tahu, mana mungkin sholat kita akan benar, sholat kita akan sah kalau misalkan kita tidak tahu syarat dan rukunnya. Sedangkan mempelajari hal tersebut adalah hukumnya wajib. Karena ibadah tidak menggunakan ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu belajar ilmu dan mengajarkan ilmu hukumnya adalah wajib. Siapakah yang harus menanggung biaya dan gajinya pengajar? Nah, ini sering kan bagaimana seorang guru itu kan kita misalkan menitipkan seorang santri ataupun anak kita kepada seorang ustadz. Sedangkan mengajarkan anak kita itu adalah kewajiban daripada orang tua. Nah, ini kemudian kita titipkan kepada seorang ustadz. Belajar ilmu dan mengajarkan ilmu hukumnya adalah wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Siapakah yang harus menanggung biayanya dan gajinya pengajar? Nah, jawabannya itu biayanya belajar dan gajinya pengajar ditanggung oleh negara. Wow. Karena hal tersebut termasuk untuk menegakkan agama. Dan hal tersebut lebih utama daripada jihad wallah. Jadi yang berhak memberikan gaji kepada seorang pengajar yang memberikan ilmu yaitu adalah negara. Wa wajibun 'alal imami ayata'ahada al-muallima wal muta'allima kadzalika yarzuquhuma mim baitil mali li anna fi dzalika kiwaman lid-dini.
Nah, silahkan bisa dibaca saja ya. Jadi kewajibannya itu adalah sebagai kewajibannya itu kepada negara. Apabila kan di negara kita emang guru itu digaji ya oleh negara, tapi cuman guru sekolah saja. Kalau guru madrasah diniyah tidak ada yang memperhatikan. Ya, itu mah tergantung saja apabila ada orang tuanya yang merasa bahwa anaknya telah dididik, silahkan bisa memberikan sesuatu ataupun bisaroh kepada para ustadz, karena mengajar anak itu memang sangat sulit, sedangkan itu adalah kewajiban bagi orang tua. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Orang tua tidak wajib memberikan nafkah pada anak yang kaya dan anak yang sudah dewasa. Lalu bagaimana jika anak tersebut masih dalam masa belajar atau mondok seperti santri dan lainnya? Jawabannya, anak yang masih mencari ilmu agama ada harapan berhasil, tidak wajib bekerja, kebutuhannya ditanggung oleh orang tua. Jadi untuk para santri, untuk para pelajar, meskipun dia sudah dewasa, sudah balik, tetap itu adalah kewajiban orang tuanya untuk membiayainya. Oke, lanjut kepada nomor 5. Pada zaman sekarang, orang tua cenderung memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang berkualitas, yang biayanya murah, dan lain-lain meskipun terkadang berbeda agama. Bagaimana hukum memasukkan anak pada sekolah non-muslim? Wow, ini orang tua memasukkan anaknya ke sekolah kafir, sekolah non-muslim. Di sini hukumnya haram. Udah, haram saja. Haram. I'lam anna min a'zamil masaibi ala millatil islamiyah wal ummatil muhammadiyyati ma huwa jari fi hadhil ayami fi kasiri min biladil Islam. Ya, silakan bisa dilihat saja. Ini dalilnya dari kitab Mufaraqat Nahdiyah, Al-Mufaraqat Nahdiyah. Jadi tidak boleh kita memasukkan anak kita kepada sekolah-sekolah non-muslim, karena bisa jadi takutnya nanti akan diberikan ideologi-ideologi yang menyesatkan. Ya, yang namanya juga mereka orang kafir, pasti target utamanya adalah bagaimana si anak didiknya itu berideologi seperti mereka untuk memurtadkan. Tidak boleh ya. Yang keenam, bagaimana hukum mencari ilmu tidak karena Allah, misalnya untuk mencari status, mencari jabatan, atau mencari pangkat? Jawabannya, mencari ilmu harus diniati karena Allah, mencari ridhonya, atau untuk menghilangkan kebodohan. Namun jika mempunyai niat mencari status dan masih dalam tahap permulaan ibtidah, itu tidak apa-apa. Nah, misalkan kita kan cari ilmu itu tidak karena Allah. Kalau anak dimasukkan pesantren, kan rata-rata itu dipaksa oleh orang tuanya agar belajar ilmu agama. Otomatis kan si anak tersebut belum ada niat karena Allah, belum ada niat untuk menghilangkan kebodohan. Ya, tidak apa-apa untuk ibtidah. Kalau ibtidah itu untuk pemula, tidak apa-apa. Atau untuk mencari status, mencari jabatan atau pangkat, ya. Kak Sema belajar itu untuk mencari status, siapa tahu setelah nanti belajar dapat jodoh. Atau Sema ada sekolah juga ingin dapat jabatan ataupun pangkat. Ya, kalau misalkan untuk permulaan ibtidah itu tidak apa-apa, tidak boleh. Tidak mengapa. Sejak kapan seseorang wajib belajar ilmu agama? Nah, jawabannya sejak tamyiz menurut Ibnu Hajar. Tamyiz itu adalah hidang. Hidang itu bahasa Indonesianya. Non hidang bahasa Indonesia nak? Balik. Hidang. Berapa? Ya, hidang aja ya. Sejak tamyiz itu kalau misalkan dia makan bisa dengan sendirinya,
Kalau misalkan ke WC bisa dengan sendirinya, eh, ke keluar pakai baju dengan sendirinya. Dan sejak balik menurut Imam Romli, kalau menurut Imam Romli, dan jika baru memasuk Islam maka wajib mencari ilmu agama sejak menjadi muslim. Nah, jadi kewajiban menuntut ilmu agama ya pemirsa, itu kalau menurut tadi siapa? Ibnu Hajar sejak tamyiz. Kalau menurut Imam Romli sejak balik, dan apabila dia baru masuk Islam dia sejak jadi menjadi muslim. Waktu wujubi ta'alumi al-wajibatu minal islami piman toro'a islamuhu wa minat tamyiji ingda haji wa minal bulugi ingda Romli. Hajar maksudnya ya. Ada yang bilang pengajian tanpa banyolan bagaikan sayuran tanpa garam. Bagaimana hukumnya berdakwah dengan diselingi cerita dan gaya permainan? Nah, ini kan banyak sekali ustadz yang apabila ceramah itu pakai bodor itu banyolan komedi, seperti stand up komedi ataupun cerita. Jawabannya, selama tidak dibuat-buat, tidak mengandung bid'ah dan tidak ada dusta, tidak apa-apa. Karena zaman sekarang kalau mengaji tidak dengan ketawa, ya udah masyarakat bubar. Gak ada yang mau yang ngaji. 9. Apakah yang dimaksud dengan ilmu sesat dan bagaimana hukum mempelajarinya? Jawabannya, mempelajari ilmu yang mengajarkan kebatilan hukumnya haram, yaitu mencakup setiap ilmu yang mengajarkan keyakinan yang batil, penipuan, dan ilmu yang membahayakan, ilmu yang katanya dapat mengetahui hal-hal yang gaib lainnya, hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa pondok pesantren yang sepaham dengannya hari liburnya, kenapa pondok pesantren dan yang sepaham dengannya hari liburnya hari Jumat? Apa hikmahnya? Ya, kalau di pesantren kan libur itu hari Jumat, beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah hari Ahad. Karena hari Jumat merupakan hari raya kaum muslimin dalam seminggu. Selain itu, pada hari Jumat dianjurkan untuk segera ke masjid, apalagi selagi memungkinkan, dan melakukan sunnah-sunnah sebelum berangkat, mandi, membersihkan kotoran, memakai wangi-wangian, lain-lain sebagainya. Dan setelah Jumatan dianjurkan untuk berlama-lama di masjid sampai waktu asar. Jadi itu ya, kenapa di pondok pesantren itu liburnya tidak hari Minggu tapi hari Jumat. Ya mungkin sampai nomor 10 dulu, kita akan lanjut saja besok insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.